Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Pertama, Siti Masyita Syahrudin. 2, Aidil Destarian Nur. 3, Muhammad Ferdiansyah. Ingin memaparkan makalah kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Teologi dan Berkembangnya Aliran-aliran. 1. Sejarah perkembangan teologi Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyiarkan ajaran Islam di Makkah, kota ini memiliki sistem kemasyarakatan yang terletak di bawah pimpinan suku bangsa Quraisy. Sistem pemerintahan kala itu dijalankan melalui majelis yang anggotanya terdiri atas kepala-kepala suku yang dipilih menurut kekayaan dan pengaruh mereka dalam masyarakat. Tetapi pada saat Nabi SAW diangkat sebagai pemimpin, beliau mendapat perlawanan dari kelompok-kelompok pedagang yang mempunyai solidaritas kuat demi menjaga kepentingan bisnisnya. Akhirnya Nabi SAW bersama para pengikutnya terpaksa meninggalkan Makkah dan pergi hijrah ke Yathrib, sekarang bernama Madinah, pada tahun 622 Masehi. Ketika masih di Makkah, Nabi SAW hanya menjadi pemimpin agama. Setelah hijrah ke Madinah, beliau memegang fungsi ganda, yaitu sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Disinilah awal mula terbentuk sistem pemerintahan Islam pertama, yakni dengan berdirinya negara Islam Madinah. Ketika Nabi SAW wafat pada tahun 632 Masehi, daerah kekuasaan Madinah tak sebatas pada kota itu saja, tetapi meliputi seluruh semenanjung Arabia. Kemudian masuk yang kedua, berkembangnya aliran-aliran teologi. Dari persoalan Murtakib Al-Kabir lahir beberapa aliran teologi sebagai berikut. Yang pertama, aliran Syiah. Munculnya aliran Syiah dilatar belakangi oleh lahirnya kelompok sahabat yang setia terhadap keluarga Ahlul Bait atau pendukung Ali bin Abi Thalib. Syiah mulai eksis ketika kekhilafahan Utsman bin Affan dan tumbuh subur ketika Ali bin Abi Thalib tampil sebagai khalifah. Keterpihakan yang keras terhadap Ahlul Bait, maka Syiah menjadi kelompok yang eksklusif dan rasialis, terutama bisa dilacak dari konsepnya tentang imamah yang merupakan kepercayaan sentralnya, bahwa khilafah dalam Islam hanya dibenarkan dipegang oleh keturunan Ali radhiyallahu anhu. Adapun pemikiran-pemikiran Syiah diantaranya sebagai berikut. A. Yang berhak menjadi imam, yakni pemimpin masyarakat Islam, baik dalam urusan keagamaan maupun urusan kenegaraan, harus menjadi hak waris bagi keluarga Nabi, yakni Ali bin Abi Thalib dan anak cucunya. B. Imam itu hanya sah apabila mendapat nas atau diangkat oleh Nabi sendiri dan kemudian oleh imam-imam sesudahnya berurutan. C. Setiap imam yang diangkat itu maksum. Maksudnya ia akan terpelihara dari dosa serta menerima keistimewaan. Yang kedua, aliran Khawarij. Pertama kali muncul di kalangan tentara Ali ketika peperangan memuncak antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Ketika merasa terdesak oleh pasukan Ali, Muawiyah merencanakan untuk mundur, tetapi kemudian terbantu dengan munculnya pemikiran untuk melakukan tahkim. Peristiwa tahkim inilah yang menyebabkan terpecahnya Laskar Ali dan munculnya kaum Khawarij, yaitu golongan yang keluar dari kelompok Ali dan juga tidak membela Muawiyah. Prinsip pemikiran Khawarij meliputi pengangkatan khalifah yang demokratis tanpa adanya monopoli dari pihak manapun. Ajaran Khawarij tentang teologi berkisar pada soal iman, kufur, dan dosa besar. Orang yang tidak mau berpegang kepada hukum Allah, ia adalah kafir, keluar dari Islam. Karena itu boleh dibunuh atau diperangi. Kelahiran aliran Khawarij menimbulkan bermacam-macam sekte atau aliran dengan pemikirannya masing-masing. Di antaranya ialah Al-Muhakkimah, Al-Azarika, dan An-Najdat, Al-Ajaridah,
Al-Sufriyah dan Al-Ibadiyah. Yang ketiga, aliran Murji'ah, yaitu mereka yang menganggap bahwa orang berdosa besar tetap masih mukmin dan bukan kafir. Permasalahan dosa yang dilakukan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni atau tidak. Keempat, aliran Mu'tazilah. Aliran ini berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar bukan kafir, tetapi bukan pula mukmin. Namun, mereka terletak di antara dua posisi kafir dan mukmin. Dalam teologi Mu'tazilah, orang seperti ini dikatakan tanzilu baina manzilatain. Kelima, aliran Qadariyah. Aliran ini terkenal dengan pemikiran free will dan free act, kebebasan berkehendak dan berbuat. Keenam, aliran Jabariyah. Aliran ini berkebalikan dengan pandangan aliran Qadariyah yang menyatakan manusia mempunyai kebebasan berkehendak dan berbuat. Sebaiknya, aliran Jabariyah berpandangan manusia dalam segala tingkah lakunya bertindak atas dasar paksaan dari Allah. Paham ini selanjutnya terkenal dengan predestination atau fatalism. Ketujuh, aliran Asy'ariyah merupakan aliran teologi tradisional yang disusun oleh Abu Hasan al-Asy'ari pada tahun 935 Masehi. Pada awalnya, Abu Hasan al-Asy'ari merupakan seorang pengikut aliran Mu'tazilah yang terkemuka. Ia keluar dari aliran Mu'tazilah karena ada beberapa sebab, antara lain karena ia merasa tidak puas dengan jawaban gurunya, yaitu Al-Jubai atas pertanyaannya mengenai persoalan mukmin, kafir, dan anak kecil. Ajaran-ajaran Asy'ariyah antara lain ialah Tuhan mempunyai sifat yang sesuai dengan zatnya, dan sifat-sifat Tuhan tersebut berlainan dengan sifat-sifat makhluknya. Perbuatan manusia itu diciptakan Tuhan, tetapi manusia memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan. Yang kedelapan, aliran Maturidiyah. Aliran yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidi pada tahun 944 Masehi. Dalam perkembangan selanjutnya, dua aliran terakhir yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah dikenal dengan nama aliran Ahlul Sunnah wal Jamaah. Kedua aliran ini dibedakan dalam lapangan hukum Islam. Aliran Asy'ariyah lebih cenderung dengan pendekatan Imam Syafi'i, sedangkan aliran Maturidiyah cenderung pada pendekatan Imam Hanifah. Adapun kesimpulannya ialah harus diakui bahwa tradisi pemikiran teologi dalam Islam sebenarnya diawali oleh konflik politik internal saat umat Islam tidak mulus melakukan regenerasi kekhalifahan. Masalah besar yang dihadapi oleh kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah ialah siapakah yang akan menggantikan beliau sebagai kepala negara, bukan sebagai nabi ataupun rasul. Kendati timbul beberapa masalah, secara umum kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab dapat dikatakan berjalan lancar dan aman. Namun, memasuki kekhalifahan Utsman bin Affan, di penghujung jabatannya terjadi kekacauan yang mengakibatkan beliau terbunuh. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat tidak mampu meredakan kekacauan dan kemelut yang terjadi, bahkan semakin memuncak, sehingga terjadilah peperangan antara Ali dan Muawiyah yang menuntut bela kematian Utsman dalam perang Siffin, yang berakhir dengan terjadinya tahkim. Peristiwa tahkim itulah sebenarnya yang menjadi cikal bakal tumbuhnya pemikiran teologi dalam sejarah Islam. Sekelompok orang, terutama para pengikut setia Ali bin Abi Thalib yang kecewa dengan tipu muslihat tahkim itu, menganggap bahwa orang yang telah menyetujui tahkim harus dituntut, bahkan dibunuh karena mereka sudah termasuk orang kafir. Sekelompok orang yang kemudian dinamakan Khawarij tersebut berkembang menjadi paham yang beranggapan bahwa orang yang berbuat dosa besar sekalipun dia pernah beriman termasuk kafir. Dari persoalan murtakib al-kabir tersebut, kemudian lahir beberapa aliran teologi, yaitu aliran Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron ala jaudati ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.